Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang lembaga dunia yang mempunyai peran dalam menjaga perdamaian dunia. Ada LBB atau Liga Bangsa-Bangsa, ini lambangnya yang di atas, dan juga ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini lambangnya yang di bawah. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang LBB. LBB ini mulai dibuat ketika Perang Dunia Pertama ini berakhir, yaitu Perang Dunia Pertama berakhir tanggal 11 November 1918. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, ini bangsa-bangsa di dunia ini akhirnya sadar mereka perlu membentuk yang namanya lembaga yang mampu menaungi kepentingan secara bersama, di mana lembaga ini juga diharapkan mampu memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara di dunia ini akhirnya membentuk yang namanya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa. Oke, bagaimana latar belakang awal berdirinya Liga Bangsa-Bangsa? Ini dimulai ketika ada konferensi di Paris pada tanggal 28 Juni 1919, di mana negara konferensi ini sepakat untuk membentuk lembaga yang berperan dalam menjaga dan juga memelihara perdamaian dunia. Salah satunya di sini yang memberikan usul adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Ini fotonya, di mana di sini Woodrow Wilson mengusulkan untuk mengakhiri perang dan juga menjamin perdamaian dunia. Oleh karena itu, Woodrow Wilson ingin negara-negara di dunia ini melaksanakan yang namanya Peace Without Victory, di mana isi dari Peace Without Victory ini ada 3. Yang pertama adalah perjanjian rahasia tidak diperbolehkan. Yang kedua, semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, akan diadakannya pengurusan masalah persenjataan. Dan Woodrow Wilson juga mengajukan 14 pasal usulan yang dikenal dengan sebutan Wilson 14 Points, di mana salah satu isi dari usulannya Woodrow Wilson ini berkaitan dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini diharapkan mampu menjaga perdamaian dan juga keamanan di dunia. Berdasarkan usul dari Woodrow Wilson, maka pada tanggal 10 Januari 1920, League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa ini resmi dibentuk. LBB ini berkedudukan di Jenewa, Swiss, di mana tugas LBB ini yang pertama adalah melucuti senjata, yang kedua mencegah perang melalui keamanan kolektif, yang ketiga menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan juga diplomasi, yang keempat memperbaiki kesejahteraan hidup secara global. Oke, kita masuk ke tujuan LBB. Tujuan LBB yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan memelihara hubungan persahabatan antar bangsa dan negara. Yang ketiga, menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipatuhi. Yang keempat, memajukan dan memelihara kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Selain tugas dan tujuan tadi, LBB juga punya kewajiban, ada 6. Yang pertama, memelihara perdamaian dan menjadi badan pengawas daerah perwalian atau daerah mandat LBB. Yang kedua, mencegah perang dan juga menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang ketiga, berusaha mengatasi masalah yang menyangkut ancaman perang. Yang keempat, berusaha mengintegrasikan dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga internasional yang sudah ada. Yang kelima, berusaha meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan, sosial, keuangan, pengangkutan, dan perhubungan. Yang keenam, memberikan perlindungan terhadap bangsa-bangsa minoritas. Oke, kita masuk ke perkembangan LBB. Dalam perkembangannya, anggota LBB awalnya hanyalah terdiri dari negara sekutu dan juga negara netral, di mana pada awal pembentukannya anggota LBB adalah 28 negara sekutu dan 14 negara netral. Jadi totalnya ada 42 negara. Amerika yang merupakan penggagas dari terciptanya LBB, ini Amerika Serikat walaupun dia yang menciptakan LBB, tapi dia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LBB. Selanjutnya tahun 1920 sampai 1937 sebanyak 21 negara ini akhirnya masuk ke dalam anggota LBB menjadi anggota LBB yang baru. Dan ada yang masuk, ada juga yang keluar. Jadi nggak semua orang akhirnya sepakat sama isi dari organisasi LBB ini. Oke, kita masuk ke lembagaan LBB. Dalam LBB mereka tidak mempunyai namanya angkatan bersenjata, karena semua kegiatan LBB ini bergantung pada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusinya dipatuhi oleh negara anggota. Jadi LBB sendiri nggak punya angkatan bersenjata. Jadi kalau ada perang, ya dia meminta bantuan dari negara-negara anggotanya. Struktur organisasi LBB ini terdiri pertama dari Dewan Keamanan Anggota, lalu ada sekretaris, dan ada majelis umum. Kita mulai dari Dewan Keamanan Anggota. Dewan Keamanan Anggota ini terdiri dari 4 anggota permanen. Ada anggota permanen yaitu Inggris, Prancis, Italia, dan Jepang. Selanjutnya, sekretaris. Sekretaris ini mempunyai tugas yaitu menyiapkan agenda dan juga mengumumkan laporan pertemuan. Selanjutnya, untuk majelis umum, ini adalah majelis yang melakukan pertemuan setahun sekali. Dan anggota majelis umum adalah perwakilan dari negara anggota dan pergantiannya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
Untuk masalah keuangan, LBB ini keuangannya diatur oleh Majelis Umum, dan dalam mengatur keuangannya Majelis Umum ini memiliki 6 komite, di mana wewenang untuk mengatur anggaran dan juga keuangan ini dilakukan oleh komite kelima. Komite kelima ini melakukan drafting atau saran, di mana draft ini nanti diajukan ke Majelis Umum, kemudian nanti draft ini akhirnya disepakati oleh anggota LBB. Setelah disepakati oleh anggota LBB, maka setiap anggota LBB ini harus membayar sejumlah dana yang sudah disepakati untuk memperlancar keuangan LBB. LBB mempunyai tugas utama dalam menjaga keamanan dunia dengan cara menyelesaikan sengketa melalui diskusi dan juga perjanjian. Dan LBB juga berusaha untuk melaksanakan tugas tersebut dengan melaksanakan beberapa perjanjian perdamaian. Jadi beberapa perjanjian perdamaian yang pernah dibuat oleh LBB untuk pembuktian tugasnya itu ada 3 yang pernah dilakukan. Yang pertama, LBB pernah membuat perjanjian Protokol Jenewa itu tahun 1924, lalu ada perjanjian Locarno itu tahun 1925, dan yang ketiga ada perjanjian Kellogg-Briand itu tahun 1928. Namun dalam perkembangannya, Dewan Keamanan LBB ini dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan efektif, di mana ketidakefektifan pelaksanaan tugas tersebut akhirnya disebabkan karena ada 2 faktor. Jadi Dewan Keamanan yang bertugas untuk mengamankan dunia ini justru malah dianggap tidak efektif. Karena apa? Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, ketentuan yang berlaku ini harus didasarkan pada kebulatan tekad seluruh anggota. Jadi ternyata nggak semua anggota di dalam LBB ini setuju atau berkeinginan yang sama, yaitu menjaga perdamaian dunia. Nah, faktor yang kedua, LBB ini belum merupakan organisasi yang menyeluruh. Hal ini terbukti ketika Amerika Serikat sebagai negara besar yang mendirikan LBB justru malah keluar dari keanggotaan LBB. Jadi pendirinya sendiri keluar, ini akhirnya membuat banyak negara nggak lagi percaya sama LBB karena pendiri LBB sendiri keluar, yaitu Amerika Serikat. LBB juga tidak berhasil menjalankan tugasnya dengan baik yang ditandai dengan ketidakmampuan LBB dalam mencegah invasi Jepang ke Tiongkok pada tahun 1931. Lalu ada juga invasi Italia ke Abesinia tahun 1934. Demikian pula ketika Jerman melakukan agresi ke Austria, Cekoslovakia, dan juga Polandia yang menjadi awal meletusnya Perang Dunia Kedua. Dianggap LBB tidak mampu mengatasi penyerangan-penyerangan tersebut. Meskipun LBB dianggap gagal, namun LBB pernah juga memiliki beberapa keberhasilan selama menjalankan tugasnya. Ada 3 keberhasilan yang pernah dicatat dalam organisasi LBB. Yang pertama adalah LBB mampu menyelesaikan persengketaan kecil, misalnya di Silesia Hulu, wilayah yang semula menjadi sengketa antara Jerman dan Polandia, akhirnya menjadi milik Polandia. Lalu yang kedua, LBB pernah menyelesaikan masalah daerah mandat, di mana daerah ini perwaliannya diserahkan kepada negara tertentu untuk kemudian satu demi satu dijadikan pemerintahan sendiri. Lalu yang ketiga, LBB juga pernah menyelesaikan masalah yang bersifat darurat, misalnya LBB mampu membangun kembali perekonomian Eropa yang hancur dalam masa antarbelum. Jadi masa antarbelum itu masa sebelum menuju ke Perang Dunia Kedua. Oke, itu untuk LBB. Untuk PBB kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.